kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab 2 Timotius 2 ayat yang ke-9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Alani ido aku manau-napor supola tarate soma sudah hajahaton. Ada dan tarate anggo hatani dewata. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya membuat judul renungan kita hari ini adalah pemberitaan Injil. Jika Paulus mau mengingatkan Timotius agar tidak pernah ragu-ragu dan takut memberitakan Injil, maka Paulus sering menasehatinya, beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya. Karena memberitakan Injil bukan harus melihat timenya. Memberitakan Injil bukan harus melihat apakah tepat atau tidak tepat. Tetapi kadang kita manusia selalu berpikir, selalu mengandalkan logika kita. Menasihati orang pun kita selalu melihat waktu. Ada waktu moodnya yang kita rasakan. Sehingga kita kadang ragu-ragu, nggak berani, karena kita lihat dia lagi nggak enak badan, atau nggak enak pikiran, atau ada bimbang, sehingga kita tidak mau menyatakan kebenaran dan firman Tuhan. Tapi Paulus berkata, beritakan Injil, baik pun itu di tengah-tengah pergumulan apapun, bahkan dikatakan oleh Paulus, bahkan di tengah-tengah penderitaan pun, malah dia dianggap seperti penjahat karena menyatakan firman Tuhan. Dikatakan di sini bahkan dianggap Allah pengacau. Tetapi bahwa Paulus mau berkata, Injil firman itu sekalipun manusia itu adalah mau mengikatnya, sekalipun manusia itu maunya bahwa firman itu akan dibelenggu, jangan sampai terberitakan, jangan sampai ada orang yang terselamatkan. Di mana orang banyak menginginkan kegelapan, di mana orang tidak mau Injil itu tersiarkan di seluruh, diwartakan di seluruh dunia ini. Maunya firman itu hanya mati dan diam saja. Tetapi Paulus seperti ini, sekalipun firman itu adalah memang harus menderita, sekalipun harus dipenjarakan, tapi sekalipun itu adalah terbelenggu, kalau firman Tuhan itu sudah berkuasa, dapat mengubah. Ya, ini yang dirasakan oleh Paulus, saudara. Dirasakan dalam hidupnya. Semakin dibabat, semakin berambat, semakin diikat, semakin ditekan, semakin bertumbuh dan semakin berbuah. Jadi jangan pernah ragu, saudaraku. Kebenaran juga seperti itu kita merasakan. Ingatlah Nelson Mandela. Berapa puluh tahun dia di tengah-tengah dia dibelenggu. Tetapi dia tidak pernah ragu. Itu membuatnya menjadi orang besar. Karena firman Tuhan itu dia berbuah menjadi sampai presiden. Hebat. Kalau secara pikiran manusia mana mungkin. Tapi dia tidak pernah ragu menyatakan perdamaian sampai ia diberikan Nobel perdamaian. Karena apa? Firman Tuhan. Karena apa? Karena kuasa Tuhan. Sehingga mengubah. Karena Injil itu mengubahnya. Itu yang kita rasakan sampai hari ini. Injil akan dapat mengubah siapapun di saat kita menyatakan firman itu. Nyatakanlah firman Tuhan. Selamat menyatakan firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Dan selamat menyatakan kerajaan Tuhan di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pakailah kami untuk memberitakan Injil-Mu. Amin.